Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawasal Anas Fatmur Rahman dengan NPM 210240100011. Saya dari kelas A024. Saya dari jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian UPN Veteran Jatim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanian modern, khususnya di bidang urban farming. Pengertian urban farming. Urban farming adalah pertanian di lingkungan perkotaan, di mana jenis tanaman yang ditanam umumnya tanaman semusim. Contoh yang pertama, sayuran hijau seperti kangkung atau sawi. Yang kedua yaitu rempah seperti jahe atau kunyit. Yang ketiga yaitu umbi-umbian seperti singkong atau ketela. Yang keempat yaitu buah-buahan seperti tomat, anggur, mentimun, dan lain-lain. Kalian dapat melakukan urban farming dengan cara menyulap space atau tempat kosong di sekitar rumah seperti atap untuk menjadi kebun. Dengan melakukan konsep urban farming, ada harapan bahwa penduduk perkotaan tetap bisa mencukupi kebutuhan melalui hasil kebun mereka sendiri. Selain itu, kegiatan ini dapat menjadi alternatif untuk mengisi waktu luang dan menghilangkan stres. Konsep pertanian modern ini juga dipercaya dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat serta membuka peluang ekonomi. Hal ini tentu berdasar pada keberlanjutan, keterjangkauan, kesehatan, kemudahan, dan juga kenyamanan. Sistem budidaya urban farming. Yang pertama yaitu sistem budidaya hidroponik. Hidroponik adalah lahan budidaya pertanian tanpa menggunakan media tanah. Sehingga hidroponik merupakan aktivitas pertanian yang dijalankan dengan menggunakan air sebagai media untuk menggantikan tanah. Pertanian organik dapat mengambil unsur hara mineral yang dibutuhkan dari larutan nutrisi yang dilarutkan dalam air. Yang kedua yaitu sistem budidaya vertikultur. Vertikultur adalah sistem budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat, baik indoor maupun outdoor. Sistem budidaya pertanian secara vertikal atau bertingkat ini merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk daerah perkotaan dan lahan terbatas. Tidak hanya itu, sistem budidaya vertikultur juga dapat menghemat ruang. Metode ini juga dapat berfungsi sebagai cara penghijauan yang mudah diterapkan. Daerah perkotaan dan permukiman penduduk juga dapat menerapkan cara ini untuk mendapatkan suasana yang lebih segar dan asri. Yang ketiga yaitu sistem budidaya aquaponik. Sistem aquaponik merupakan metode budidaya gabungan antara perikanan dengan tanaman dalam satu wadah. Budidaya ikan merupakan usaha utama, sedangkan budidaya sayuran merupakan usaha sampingan atau tambahan. Aquaponik berasal dari suku kata yaitu aquakultur dan hidroponik, di mana aquakultur merupakan budidaya ikan, sedangkan hidroponik adalah budidaya tanaman tanpa tanah. Jadi, aquaponik merupakan sistem pertanian yang memanfaatkan kotoran ikan sebagai nutrisi bagi tanaman dan memanfaatkan tanaman sebagai pengendali kualitas air bagi ikan. Teknik pengelolaan air dengan aquaponik pada budidaya ikan dan tanaman akan dihasilkan kotoran, nitrogen, dan fosfor yang akan menjadi pupuk bagi tanaman melalui pemanfaatan air limbah dari bak aquaponik, sehingga kebutuhan pupuk dan air tidak lagi menjadi masalah dan akan menekan biaya produksi. Biaya yang terpangkas dari program ini selain berasal dari biaya bahan baku air dan pupuk, juga tiadanya upah tenaga kerja untuk pemeliharaan.
Yang keempat yaitu sistem budidaya wall gardening. Sistem wall gardening adalah taman yang dibuat secara tegak lurus atau vertikal. Pemanfaatan ruang kosong seperti pada tembok atau dinding kosong, baik di dalam maupun di luar ruangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ruang hijau dengan sistem wall gardening adalah kekuatan dinding sebagai struktur penopang wall gardening. Pemilihan media tanam juga penting untuk diperhatikan. Penggunaan media tanam sebaiknya yang ringan agar tidak terlalu membebani penopang. Yang terakhir yaitu dampak urban farming. Pertama, dampak positif, yaitu membantu memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas. Salah satu kelebihan urban farming adalah menghasilkan produk yang baik dan terjamin. Hal ini karena segala proses yang dilakukan secara pribadi diawasi sepanjang waktu. Apalagi pada metode ini tak digunakan pestisida atau bahan kimia sebagai pengusir hama. Yang kedua yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan konsumsi buah dan sayuran segar. Yang keempat, baik untuk kesehatan tubuh dan mental. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang sehat. Dampak negatif urban farming. Yang pertama yaitu kesalahan pada praktik urban farming dapat menyebabkan meningkatnya polusi suara, udara, banjir, serta pemborosan energi terutama air. Ketika tak dilakukan secara tepat, urban farming dinilai dapat meningkatkan konsumsi air di lingkungan rumah tangga. Hal ini karena air diperlukan untuk menyiram tanaman. Yang kedua yaitu kelalaian dalam merawat perkebunan urban farming dapat menyebabkan berkembangnya spesies nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria. Hal ini terjadi karena konsep urban farming dilakukan di lahan yang relatif sempit, sehingga diperlukan teknik dan infrastruktur yang memadai agar tak sampai timbul hal-hal yang merugikan. Sebagai contoh, jika sistem pembuangan atau aliran air tidak dikonsep secara tepat atau dibersihkan secara teratur, maka dapat berpotensi menjadi genangan yang bisa dijadikan tempat berkembang biakan nyamuk. Jika hal tersebut dibiarkan, maka dapat berbahaya bagi kesehatan dan dapat menimbulkan demam berdarah. Ini adalah referensi untuk PPT kali ini, dan sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.